Hari ini aku nerima satu cerita yang mungkin bukan cerita kamu, tapi mungkin ceritanya pernah kamu rasakan. Selamat datang di Ruang Tenang Dinda. Kalian masih ingat gak waktu aku live TikTok kemarin, aku pernah bilang kalau kalian mau cerita atau mau curhat, kalian bisa kirim lewat DM. Nah, awalnya aku gak percaya ya bahwa ada beberapa orang yang nge-DM buat curhat, buat cerita. Dan aku pun udah pastikan sama mereka bahwa ceritanya sedia aku publish. Dan setelah aku baca ceritanya sampai akhir, aku langsung bilang gini, kok ceritanya familiar ya? Baik, aku langsung aja nih ya bacain ceritanya. Ini aku bacain ceritanya ya. Halo Kak Dinda, aku Lirin. Di sini aku sengaja nggak pakai anonim karena aku yakin beberapa orang juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Aku perempuan umur 18 tahun. Aku berharap setelah aku cerita, aku dapat banyak masukan dari yang dengar cerita ini. Aku punya banyak teman. Mereka sering cerita ke aku tentang masalah keluarga, tentang pacar mereka, tentang kehidupan mereka lah. Aku selalu dengerin mereka cerita. Kalau mereka lagi sedih, aku usahain selalu ada buat mereka. Tapi nggak tahu Kak, akhir-akhir ini aku merasa capek banget. Karena saat aku sedih, aku bingung harus cerita ke siapa. Saat aku mulai cerita, mereka malah balik cerita tentang masalah mereka sendiri. Sambil bilang, kamu mah enak, cuma gitu doang. Kadang aku merasa cuma dicari saat dibutuhkan aja. Apa aku egois kalau mulai menjauh? Itu aja ya Kak, terima kasih udah dengerin cerita aku. Buat kalian yang pernah atau sekarang di posisi yang sama, mohon sarannya ya. Baik, terima kasih Lilin karena udah ngirim ceritanya ke DM aku dan menjadi orang pertama yang ngirim cerita dan percaya ceritanya aku publish nih. Bentar, aku mau tanya sama kalian, siapa yang dengerin cerita ini langsung ngebatin dalam hati, ya Allah, ini aku banget loh. Karena jujur ya, aku yakin nggak cuma satu orang yang ngalamin hal kayak gini. Kalau aku jadi pengirim ini, aku nggak akan tanya ya kenapa teman-temannya seperti itu. Tapi aku malah penasaran, kenapa dia milih buat selalu ada untuk semua orang. Pernah nggak kalian mikir, kita itu gampang banget buat dengerin masalah orang lain. Pokoknya jadi pendengar yang baik gitu buat masalah orang lain. Tapi kenapa kita itu susah banget buat bilang, aku lagi nggak baik-baik aja loh, ini aku lagi ada masalah, aku butuh tempat cerita. Menurut kalian itu kenapa ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Karena menurut aku, orang yang selalu jadi pendengar itu unik loh. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena mereka bisa mengingat cerita atau masalah orang lain gitu. Mereka bisa tahu siapa aja yang lagi sedih, siapa aja yang lagi kehilangan, siapa aja yang lagi patah hati. Mereka bisa tahu semua itu. Tapi yang anehnya mereka sering lupa memperhatikan diri sendiri. Sekarang aku mau tanya nih sama teman-teman, kalau kalian punya teman, tapi teman kalian itu tiba-tiba menghilang 1 minggu, nggak ada chat, nggak ada update apapun di sosial media, padahal aslinya dia itu sering update, pokoknya gitu nggak bisa lepas dari sosial media 1 hari aja. Nah, kalau mereka tiba-tiba menghilang 1 minggu, apa yang kalian lakukan? Atau kalian langsung cari atau biarin gitu aja? Karena aku penasaran ya, kadang seseorang menjauh bukan karena mereka berubah, tapi karena mungkin mereka lagi capek menjadi orang yang selalu mencoba untuk selalu kuat, capek menjadi orang yang selalu mendengarkan, capek menjadi tempat pulang untuk orang, tapi nggak punya tempat pulang untuk diri sendiri. Dan untuk Lirin, Dek, aku panggil adik karena kamu memang adik aku ya gitu, baru 18 tahun gitu di bawah aku. Aku cuma mau bilang aku nggak akan bilang kalau kamu egois. Karena menjaga diri sendiri, mental ini yang dijaga ya, itu nggak egois. Kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga mental kita, siapa lagi? Terlalu ironis rasanya kalau
lain gak peduli sama kita, tapi kita juga ikut mengabaikan diri kita sendiri. Nah, sebelum tutup, aku mau kalian jawab satu pertanyaan terakhir dari aku ya. Kalau malam ini ada seseorang yang benar-benar mau dengerin cerita kalian, apa hal pertama yang akan kalian ceritakan? Tulis di kolom komentar ya. Atau kalau kalian mau curhat dan sedia ceritanya aku publish di YouTube, kalian bisa kirim lewat, atau gini aja, kalian DM di IG aku, kalian DM di TikTok aku, atau kalian bisa kirim di email. Nanti emailnya aku cantumkan di video ini ya. Dan buat Ririn, terima kasih ya sudah mengirimkan ceritanya. Dan buat kalian yang punya cerita dan mau aku bacakan di video selanjutnya, kalian bisa kirim di platform yang tadi aku sebutkan. Siapa tahu cerita kalian yang akan aku bacakan di video selanjutnya. Aku Dinda, sampai jumpa di ruang yang sama dengan cerita yang berbeda. Bye-bye.